Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Graval Valentino Cristoberto Hea dengan NIM D101211745. Kali ini saya akan membawa tugas dari Ibu dosen Gabriela Almasih Datuan SHMH dengan tugas dan judul Perjanjian Multilateral. Perjanjian multilateral adalah perjanjian internasional yang dibuat oleh 3 atau lebih subjek hukum internasional, atau dalam hal ini 3 atau lebih negara yang masing-masing mempunyai kapasitas hukum untuk membuat perjanjian internasional. Perjanjian multilateral biasanya dibuat dalam satu dokumen, namun dalam keadaan tertentu bisa juga dilakukan dalam bentuk pertukaran dokumen apabila pihaknya tidak lebih dari 3 atau 4. Karena jumlah pihaknya lebih dari 3, biasanya dalam perjanjian multilateral ditentukan dengan penyimpan atau depositori perjanjian multilateral tersebut. Depositori perjanjian multilateral yang lebih banyak dipilih adalah Sekretariat Organisasi Internasional yang menaungi pembuatan perjanjian tersebut, seperti PBB yang saat ini menjadi depositori lebih dari 550 perjanjian internasional. Contoh dari perjanjian internasional yang sudah diratifikasi Indonesia adalah Konvensi PBB Anti Korupsi yang disahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Beberapa contoh juga kerjasama multilateral yang telah dilakukan oleh Indonesia, diantaranya adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa Internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa, International Monetary Fund atau IMF, atau World Trade Organization atau WTO, International Labour Organization atau ILO, Food and Agricultural Organization atau FAO, dan Asian Free Trade Area atau AFTA. World Trade Organization atau WTO merupakan satu-satunya organisasi internasional yang mengatur perdagangan internasional. Perjanjian WTO merupakan perjanjian internasional yang diratifikasi oleh Indonesia sebagai salah satu negara anggota WTO pada tahun 1994. World Trade Organization, tugas pokok dan fungsi WTO mengelola perjanjian perdagangan internasional, menjadi forum untuk negosiasi perdagangan internasional, menangani sengketa perdagangan internasional. World Trade Organization atau WTO, organisasi perdagangan dunia, merupakan salah satunya badan internasional yang mengatur masalah perdagangan antar negara. Tujuan utamanya adalah membuat para produsen barang dan jasa, eksportir dan importir dalam kegiatan berbisnis. Salah satu peranan WTO yaitu sebagai forum dalam menyelesaikan sengketa dan menyediakan mekanisme konsiliasi guna mengatasi sengketa perdagangan yang ditimbul. Mengatur perjanjian antar negara dalam perdagangan memfasilitasi perundingan dengan menyediakan forum negosiasi yang lebih permanen sebagai forum negosiasi perdagangan, memonitor kebijakan perdagangan suatu negara. Indonesia selaku koordinator G33 juga terus melaksanakan komitmen dan peran kepemimpinan dengan mengadakan serangkaian pertemuan tingkat pejabat teknis dan duta besar, Head of Delegation, Senior Official Meeting, dan pertemuan tingkat menteri, baik secara rutin di Jenewa maupun di luar Jenewa. WTO terbentuk setelah dilakukan perundingan putaran Uruguay atau Uruguay Round pada tahun 1986 hingga 1994. Putaran tersebut mencakup semua bidang perdagangan. Para peserta setuju bahwa ada pajak pemotongan atau bea masuk terhadap produk tropis dari negara berkembang. Sejak 29 Juli 2016, anggota WTO ada 1.164 negara dari seluruh dunia. Indonesia menjadi anggota WTO sejak 1 Januari 1995, alias sejak pembentukan organisasi ini. Saat ini WTO memiliki 160 negara anggota, 6 associate members, dan 2 observers atau Vatikan dan Palestina.
WTO saat ini terdiri dari 154 negara anggota, di mana 117 diantaranya merupakan negara berkembang atau wilayah kepemimpinan terpisah. Saat ini WTO menjadi wadah negosiasi sejumlah perjanjian baru di bawah Doha Development Agenda atau DDA yang dimulai tahun 2001. Dampak positif dari WTO bagi Indonesia salah satunya yaitu negara mendapatkan proteksi dari potensi ketidakadilan perdagangan hingga terjadinya diskriminasi kebijakan. Di sisi lain, dampak negatif dari WTO adalah terlibatnya perusahaan asing hingga tahap menguasai para sektor perdagangan pokok Indonesia. Bergabungnya Indonesia dengan WTO akan memudahkan Indonesia untuk membangun jaringan perdagangan dengan negara-negara anggota lainnya. WTO merupakan satu-satunya organisasi internasional yang mengatur perdagangan internasional. Bergabungnya Indonesia dalam WTO juga memberikan dampak negatif, yaitu industri Indonesia kalah bersaing dengan industri-industri negara maju dalam konteks perdagangan internasional. Munculnya ketergantungan terhadap produk-produk negara maju. Ya, itu saja materi yang saya paparkan kali ini dari tugas yang diberikan oleh Ibu Gabriela. Sekian dan terima kasih.